pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 6 yang saya hormati. Yang terhormat Pak Menteri BUMN dan jajarannya. Yang terhormat Sang Bintang Timur, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Saudaraku Bang Bahlil, forum rapat yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada abangku Pak Bahlil, kebanggaan Indonesia Timur, Pak Menteri, saya punya catatan tentang target investasi yang Bapak sampaikan beberapa kali dalam forum rapat yang terhormat. Sebagai wakil Maluku, saya mau tanya kepada Pak Menteri. Pak Menteri, apa sih kendala Ambon Newport dan sebagai infrastruktur pendukung Maluku Lumbu Ikan Nasional itu? Tolong Bapak jelaskan kepada saya sebagai wakil Maluku di forum rapat yang terhormat ini, supaya saya bisa menjelaskan kepada konstituen saya. Sebab jujur saja Pak Menteri, ketika orang-orang Maluku, Papua, dan Maluku Utara tahu Bapak itu Menteri Investasi, mereka punya ekspektasi agak berlebihan ke Pak Bahlil ini. Masa sih beliau bisa menggenjot investasi dengan realisasi target yang begitu luar biasa? Masa di negeri sendiri, investasi yang dijanjikan oleh Presiden SBY, presidennya mantan Ketua Umum Pak Herman Kiron dan saya juga dulu, dan Presiden Jokowi, sampai sekarang belum terrealisasi. Ada apa ini? Kok Maluku diperlakukan seperti begini, Pak? Apa kendalanya, Pak? Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyangkut dengan kakak saya, Pak Hendrik. Pak Hendrik, saya jujur aja, dari lubuk hati yang paling dalam, Maluku adalah bagian daripada sejarah panjang saya karena saya lahir di sana. Mama saya orang sana. Menyangkut dengan Ambon Newport, saya pernah ke sana dengan Menteri Perikanan dan Menteri Perhubungan atas perintah Bapak Presiden untuk menindaklanjuti pembangunan lumbung ikan nasional yang ditandai dengan Newport. Pak Menko saya juga sudah dari sana, bahkan Bapak Presiden sudah dari sana. Pertama adalah saya jelaskan biar tidak ada dusta di antara kita, karena ini pertanggungjawaban moralitas saya. Desain pertama itu adalah memakai anggaran APBN. Dalam prosesnya itu kemudian konon cerita tidak cukup. Karena bukan kami yang membidangi kementerian teknisnya. Dibuatlah formulasi untuk blending. Ada swasta masuk dan ada negara masuk. Negara masuk lewat tanahnya, pembebasan tanahnya, Elman. Kemudian kami ditugaskan untuk mencari investornya. Dengan beberapa pengelompokan zonasi-zonasi dalam wilayah tangkap agar itu menjadi wilayah ekonomi. Dalam perjalanannya Newport itu sebenarnya, nanti Pak Erik juga nanti akan tambah, itu akan direlokasi. Gimana? Lanjut Pak. Nanti dalam selanjutnya Pelindo itu tadinya settingannya adalah pindah juga ke Newport. Dalam proses teknisnya Pak Hendrik, itu ada sedikit problem yang saya dapatkan laporan terakhir adalah menyangkut status tanah. Tanahnya yang perkiraan kami harganya sekian, tiba-tiba lompatnya di luar daripada apa yang kita pikirkan. Investornya tadinya sudah ada sebagian dari China dan dari beberapa negara Eropa. Jadi kita sudah blending. Informasi terakhir adalah yang kami lakukan, sekarang FS-nya lagi dihitung kembali dengan harga tanah seperti itu, apakah bisa atau tidak. Dan yang kedua, dua opsi. Apakah tetap relokasi Pelindo ke Newport atau Pelindonya tetap ada di pelabuhan sekarang. Itu perkembangan terakhir yang perlu saya laporkan kepada Pak Henry. Tapi juga saya mohon titip pesan agar koordinasi yang baik juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jangan kita salahkan pemerintah pusat terus. Ini fair ini, supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini kita butuh kolaborasi. Jadi kalau kita ingin untuk ada sebuah investasi yang baik,
salah satu instrumen kepastian itu adalah stabilitas dan sinkronisasi koordinasi harus dibangun. Pak Henry, mungkin Pak Henry mengerti saya punya maksud secara baik ya. Nanti kakak memahamilah bagaimana itu barang. Itu menyangkut dengan Maluku. Mungkin Pak, tambah langsung biar Bapak bisa respon langsung. Pimpinan, saya mau izin pimpinan. Pak Menteri, setelah Shell mencabut diri dari konsorsium INPEX sebagai pengelola blok abadi di Blok Masela, lapangan abadi Blok Masela, Pak Menteri dalam beberapa keterangan ke masyarakat lewat media itu menyampaikan ada kemungkinan Indonesian Investment Authority yang bisa mengganti posisi Shell. Pak Presiden menyampaikan ada kemungkinan juga Pertamina. Ini yang mana yang pasti? Dan kalau itu pasti, kapan itu bisa terjadi sehingga pengembangan lapangan abadi di Blok Masela itu bisa terrealisasi, Pak? Karena ini juga menyangkut harapan untuk menumbuhkan kesejahteraan kami di Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya kira respon Pak Menteri menjadi sangat penting bagi saya. Terima kasih Pak Menteri. Baik, Pak Henry, kebetulan saya baru balik dari Samlaki mendampingi Bapak Presiden dan kami nginap di sana. Bapak Presiden sudah memberikan arahan baik kepada saya maupun kepada Pak Menteri BUMN bahwa program gas di Maluku itu menjadi salah satu prioritas Bapak Presiden. Dan INPEX sebagai pemilik saham mayoritas tetap harus diminta untuk cepat melakukan proses ini. Problemnya adalah kemarin Shell keluar. Dan kemarin kita juga baru selesai ratas dengan Bapak Presiden, dengan Pak Menteri BUMN. Nanti ada blending antara INA, kemudian Pertamina, dan mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang dijejaki oleh Pak Menteri BUMN untuk membuat satu konsorsium untuk mengambil alih saham 35% tersebut. Dan kemarin Bapak Presiden juga sudah melihat lokasi di Samlaki. Saya juga kaget, ternyata di jalannya sana lebih mulus daripada jalan di tempat yang lain. Dan airportnya juga sangat bagus. Jadi kemungkinan besar perdebatan apakah di Samlaki atau di tempat lain, Bapak Presiden menyampaikan bahwa di Samlaki itu jauh lebih memenuhi syarat dan lebih efisien. Kira-kira begitu Pak Henry. Ini kampanye gratis Pak Henry hari ini. Ini informasi pertama loh Pak Henry. Ini harusnya saya nggak boleh bicara, tapi karena Pak Henry yang meminta jadi saya kasih. Yang pertama saya memang harus mengapresiasi paparan yang Ibu telah sampaikan dalam forum rapat di Komisi 6 ini. Paparan yang sangat penuh dengan informasi dan disampaikan dengan cara yang sangat menarik sekali. Terkait dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak, saya tidak bermaksud untuk mengulangi lagi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman Komisi 6 sebelumnya, karena itu sifatnya sangat repetitif sekali. Tapi yang saya mau katakan adalah apapun juga alasannya, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak adalah keputusan yang sangat tidak populer bagi masyarakat. Terutama dalam konteks waktu hari ini, kita tahu betul bahwa masyarakat juga paham bahwa kenaikan itu terjadi di tengah harga minyak dunia yang juga relatif lagi menurun sekarang. Dan yang kedua, ini kan juga tidak mudah dihadapi oleh masyarakat karena masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang terjadi 2,5 tahun itu. Jadi memang sangat tidak mudah untuk menghadapi situasi kenaikan harga bahan bakar minyak ini, dan oleh karena itu sebagai anggota fraksi Partai Gerindra di Komisi 6 Ibu, saya mau menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Andre Rosiadi tadi tentang solusi yang salah satunya adalah memastikan terutama kepada para nelayan di desa-desa nelayan pasokan bahan bakar solar. Dan kalau fakta objektifnya itu ada kesulitan yang mereka hadapi dan juga harga yang relatif tinggi sebelum kenaikan BBM ini, apalagi pasca kenaikan BBM, kita tentu pasti sudah punya bayangan betapa sulitnya mereka. Oleh karena itu jalan keluar yang solutif adalah
memastikan ada pembangunan petrashop di perkampungan nelayan sehingga para nelayan bisa memiliki atau punya akses yang mudah untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga yang relatif sama dengan harga SPBU. Nah, itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua, Ibu Dirut, saya mau mengulangi pertanyaan saya yang pernah saya tanyakan ke Ibu dalam rapat kerja dengan Komisi 6 di Bali, di Denpasar, ibu kota Bali, beberapa di tahun 2020 kalau saya nggak salah, Bu, beberapa waktu yang lalu. Saya menanyakan kepada Ibu sebagai Dirut Pertamina, apakah ada niat Pertamina atau ada pertimbangan bisnis Pertamina untuk menggantikan posisi Shell yang telah menarik diri dari konsorsium INPEX sebagai pengelola lapangan gas abadi di Blok Masela di Maluku sana, Bu. Nah, mengapa pertanyaan ini menjadi penting saya ajukan kembali kepada Ibu Direktur? Karena setelah Shell itu hengkang dari konsorsium INPEX, praktis pengembangan Blok Masela itu menjadi stagnan, tidak bergerak kemana-mana, Bu. Padahal kalau kekosongan itu telah diisi oleh pihak lain, ya entah Pertamina, entah Indonesian Investment Authority atau BUMN yang lain, atau investor mana saja, dan itu sudah bisa sudah bisa dikembangkan dan katakanlah berproduksi dalam waktu dekat. Kita kan sudah bisa punya cadangan gas yang luar biasa banyak, apalagi dengan kebutuhan gas dunia yang kalau dikatakan oleh teman saya tadi, pasca perang Rusia dan Ukraina ini kan ada kebutuhan atau ada demand yang tinggi di Eropa. Sehingga kalau itu diproduksi oleh Indonesia kan kita sudah bisa menjadi supplier gas untuk negara-negara itu. Kita tidak tahu ini tahun ini konflik globalnya ada di Ukraina, Rusia dan Ukraina. Kami tidak tahu tahun depan, siapa tahu, kita tidak pernah tahu konstelasi geopolitik seperti apa. Bisa jadi demand terhadap gas itu menjadi tinggi. Nah, kalau misalnya blok-blok ini bisa dikembangkan, Bu, kan kita sudah punya produksi gas yang bisa kita jual. Tetapi pertanyaan saya kepada Ibu Direktur adalah, apakah mungkin Pertamina bisa mengisi kekosongan Shell itu? Sebab Pak Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Maluku, ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ya, beberapa hari yang lalu menyampaikan kepada masyarakat di Maluku, pemerintah akan mendorong untuk segera Blok Masela ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kemungkinan Pertamina sebagai pengganti Shell atau Indonesian Investment Authority sebagai pengganti Shell. Bu, Pertamina saya juga tahu kondisinya seperti apa. Saya kan pengawas juga terhadap Pertamina sebagai anggota Komisi 6. Dengan tantangan yang Ibu hadapi di dalam pengembangan Blok Rokan di Riau, dan kondisi Ibu piutangnya banyak, tapi kan negara juga belum bayar piutang Ibu. Apakah mungkin itu terjadi, Bu? Kalau Ibu bisa mengkonfirmasi pertanyaan saya sore hari ini, siap Pak Hendrik, Pertamina siap mengganti posisi Shell. Bu, 2 thumbs up buat Pertamina. Tapi saya membutuhkan jawaban yang realistis dari pihak Pertamina. Apakah itu mungkin, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi kami ini sudah melakukan NDA, Pak, dengan INPEX, dan sesegera mungkin mereka akan membuka data roomnya sehingga kami bisa melakukan due diligence. Artinya kami menyatakan minat, Pak. Kami menyatakan minat, namun untuk kemudian proses berikutnya ada tahapan yang sudah lalui, dan tentu ujung-ujungnya kita bicara tentang komersial atau visibility tentang harga dan sebagainya. Tapi intinya kami berminat karena ini merupakan giant discovery yang bisa meningkatkan cadangan dari dan produksi gas, karena kita melihat, Pak, neraca gas Indonesia itu cenderung decline sehingga di atas tahun 2026 ini akan terjadi defisit. Maka ini harus segera dibangun giant discovery yang lain untuk gas maupun minyak. Terima kasih, Pak.